Ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang terutama yang terus mengikuti Ayah TV channel ya. Jadi pengalaman dari sahabat semua di kolom komentar itu juga sangat membantu saya. Jadi kita sama-sama sharing mana-mana ilmu yang belum saya ketahui. Teman-teman jangan segan-segan sharingkan ke kolom komentar atau bisa via WhatsApp. Dan yang saya ketahui tentang teknik-teknik tanam semangka ini sedikit banyaknya juga saya sharingkan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini semakin menambah mempererat hubungan kita di forum Ayah TV channel ini. Dan kawan-kawan, di usia seperti ini ya, terus terang saya memang tidak berhenti menyiramkan air kohe. Setiap kali jalan air atau setiap kali diesel itu saya sertakan itu air kohe ya. Atau setelah mupuk atau sebelum mupuk terus saya seduh air kohe. Alhamdulillah itu efeknya sangat bagus untuk buah. Selamat pagi rekan-rekan, kembali Ayah TV menjumpai teman-teman semua. Di pagi hari ini sedikit yang coba akan kita bahas bersama-sama tentang pola-pola pembesaran buah. Kali ini yaitu varietas non biji kuning saya atau varietas Amarelo. Jadi buahnya sudah seperti ini ya. Maka di fase ini yang diperlukan adalah bagaimana perlakuan kita terhadap tanaman ini agar buah ini bisa maksimal besarnya. Bila sudah seperti ini teman-teman, ini sudah memasuki detik-detik ataupun beberapa pemupukan lagi untuk finishing. Jadi teman-teman, ini sudah berusia 44 hari buah semangka non biji kuning saya ini. Maka akan saya lakukan beberapa kali pemupukan untuk pemaksimalan atau finishing untuk buah ini agar berbobot maksimal dan besar. Dan kawan-kawan, kali ini yang bersama-sama kita rembuk atau kita bahas tentang bagaimana cara pembesaran buah untuk posisi pokok yang seperti ini ya. Jadi pokoknya cenderung biasa-biasa saja. Apa yang diperlukan ketika daun dari tanaman maupun pupus-pupus dari tanaman ini tidak seberapa super ya. Tapi ini terhitung masih sangat bisa dibesarkan. Jadi pola apa, kemudian pemupukan apa yang kita akan persiapkan untuk membentuk buah ini biar maksimal, terutama dari segi bobot maupun dari segi size. Angkanya sudah di sekitaran 2 kilo ya. Jadi angkanya sekitaran 2 kilo. Kita maksimalkan agar budidaya ini berhasil dari segi tonase, mudah-mudahan ya. Karena baru pertama kali juga ini saya menanam varietas untuk non biji kuning. Varietas ini cukup mudah di pembuahan, cuma di perawatan pokoknya memang agak kesulitan saya. Seperti video yang sudah saya upload teman-teman kemarin, yang terus mengikuti video Ayah TV ini pasti tahu ya. Di sini teman-teman yang coba bersama-sama kita bahas bagaimana perlakuan terutama untuk buah ini ya. Apakah nutrisi bisa masuk atau tidak masuk, lambat atau tidak, sehingga jadi pertanyaan kita, mengapa pembuahan atau pembesaran buah lambat atau cepat. Nah, di sini akan coba kita rembuk bersama-sama bagaimana caranya. Jadi kawan-kawan, yang seperti ini ya, yang seperti ini biasanya cepat untuk dilakukan pembesaran karena dari segi penyalurnya, media penyalur yaitu dahannya masih besar hingga ke pucuk. Jadi ke pucuk sana masih besar, masih bersih, maka nutrisi akan cepat termakan. Ini lagi saya contohkan ya. Jadi satu batang ini ketika dibawakan satu buah
sampai ke ujung pucuknya masih bersih seperti itu, maka ketika dilakukan pemupukan atau pemberian nutrisi, maka dia akan cepat makan atau cepat mengambil nutrisinya. Dan di sini karena saya membuahkan hanya satu ya dalam satu dahan ini, maka buah yang di ujungnya saya buang. Jadi nutrisi hanya fokus ke sini ya, ke buah ini. Walaupun daun ini nampak kecil, tetapi karena batangnya masih kuat, masih gagah ya, berarti penyaluran nutrisi kita berikan itu cepat sangat akan termakan. Dan rekan-rekan, ketika fase seperti ini yang perlu kita perhatikan atau kita berikan nutrisi pada tanaman ini adalah pupuk yang sesuai yang dibutuhkan tanaman, yang mana dalam tahap ini kita sudah fokus ke finishing atau ke pembuahan. Maka unsur kalium, sulfur, magnesium itu penting, sekaligus kalsium ya. Jadi unsur nitrogen sudah tidak seberapa perlu, tetapi pun diberikan tidak apa-apa untuk ketahanan daripada daun maupun batangnya. Jadi ini fokusnya ke kalium. Di situ unsur-unsur dari winner, grower, KCl maupun KNO maupun pupuk apa saja ya yang bersifatnya ke kalium itu sangat diperlukan tanaman ini atau buah ini agar cepat besar. Rencananya saya mau finish di usia 55 hari ya teman-teman ini. Mohon doanya juga untuk kawan-kawan agar pokok ataupun buah saya ini cukup berhasil, karena baru pertama kali juga saya menanam varietas Amarelo ya, ini Amarelo atau Amara. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini semakin bertambah pengalaman saya, terutama support dari kawan-kawan semua ketika saya melakukan budidaya tanam semangka. Dan yang terakhir yang mungkin sedikit perlu saya sampaikan untuk sahabat semua, seperti ini memang sengaja saya tidak potong ya, tidak pangkas. Bagaimana perlakuan nanti ini ketika pembesaran buah yang satu ranting 2 buah seperti ini, apakah bisa besar atau tidak. Ini satu pokok saya buahkan 3 ya, 1, 2, 3 sana, tapi tidak ada ya, jadi sebelah sana tidak ada. Jadi satu pokok ini saya buahkan 3 ini. Dari cara pembesarannya relatif sama, ataupun pergerakan size-nya saya tengok relatif sama ya, karena pertahanan batangnya tetap kokoh. Jadi teman-teman dapat lihat masih kokoh. Maka memang saya try ini 3 ini apakah bisa maksimal besar seperti yang lain atau tidak. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kawan-kawan terus ikuti video saya. Semoga nanti di akhir finishing dapat saya bagikan bagaimana proses dari pola saya ini, apakah berhasil atau tidak. Teman-teman bisa mengikuti terus video-video dari Ayah TV. Kalau di fase ini ya paling laju memang yang satu sulur kita buahkan satu seperti ini. Jadi satu sulur kita buahkan satu sulur kita buahkan satu seperti ini ya, atau satu ranting, maka dia akan cepat laju pembesarannya. Lain dengan yang kita buahkan 2 atau 3. Nah ini contoh lagi yang satu sulur 2 tapi yang depan busuk ya. Jadi seperti itu, nutrisi termakan di depan semua contohnya. Jadi ini yang satu sulur saya buahkan satu-satu memang sebagai sampel atau sebagai pedoman saya atau contoh bagaimana nanti pola pembesaran nih. Ini berlaku untuk varietas ini saja ya. Sedangkan untuk sipon tetap sama, sipon cat maupun juga saya, cara pembesarannya tetap sama. Dan teman-teman, pupuk yang saya gunakan masih kolaborasi kemarin ya, sudah saya share, yaitu magnesium sulfur saya campurkan dengan kalsium dan Novatek Premium. Itu saja penjimatan atau penghematan pupuk dari saya. Alhamdulillah di segi pembuahannya tetap berjalan normal atau tetap maksimal seperti biasa. Ini tinggal sudah masuk 80% untuk finishing. Jadi alhamdulillah, berarti dengan demikian
Untuk budidaya varietas Amarillo ini tidak pun dikatakan 100% berhasil, tapi alhamdulillah sampai juga kita ke finish ya. Jadi kita tinggal melihat tonasenya nanti. Untuk 1500 pokok kuning non biji ini, sampai hari ini saya sudah menghabiskan sekitar 2,5 kintal untuk pupuk kimia ya teman-teman. Jadi pertama kali saya menggunakan perangsang akarnya adalah unsur azomit yang sudah saya share videonya. Saya agak ngefans juga ya dengan varietas ini karena di pembuahannya agak mudah ya. Memang perawatan pokoknya memang agak susah ya, tapi untuk pembuahannya sedikit mudah menurut saya, gampang nyantol lah istilahnya seperti itu ya. Dan kembali saya menemukan satu pokok atau ya satu batang 2 buah tidak saya lepas juga. Memang akan saya maksimalkan dari segi pemupukan, bagaimana nanti yang seperti ini apakah bisa maksimal seperti yang lain kita buahkan satu-satu atau memang tidak maksimal. Jadi ini dulu teman-teman yang dapat saya share-kan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan salam sukses selalu untuk kawan-kawan petani semangka dimanapun berada. Dan akhirnya video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.